Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang lebih indah kita ucapkan selain dan puji syukur kepada Allah, yang mana oleh Allah kagebi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang kageba umat dari alam jahiliyah, alam kebodohan, alam yang tak mengenal Tuhan yang sebenarnya, kepada alam Islamiyah, yaitu alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama. Kemudian rahmat dan sejahtera juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan Tuhan yang pertama sekali kepada pucuk pimpinan dayah Madinatul Diniyah Nurul Yakin, Kampung Pulau Lawang beserta keluarga. Kemudian penghormatan Tuhan kepada Bapak Kesi, kemudian Bapak Sekretaris Kampung untuk heboh kampung, kemudian Tengku Imung Kampung, Tuha Pet, Tuha Lapan, Ketua Pemuda dan Pemuda. Kemudian penghormatan Tuhan kepada seluruh Dewan Guru yang sumubet badayahnya, baik yang sumubet uro maupun yang sumubet malam. Kemudian penghormatan Tuhan kepada para juara mengikuti ujian kelas, ujian caturulan pertama. Kepada yang juara, mohon juaranya dipertahankan, yang juara 1, yang 2, 3 bila perlu merempak ke juara asa. Teman yang golong merempak juara nyobe ne berkecil hati, menyo berkecil hati dak koi pajuh leglam de hati tinggal beut de hati. Karena perjuangan untuk kita nyobet manteng tat panjang, pula murureng ronio manteng usia muda datang, manteng muda bahlia. Kemudian penghormatan Tuhan kepada anak Tuhan atau adik-adik Tuhan, kepada anak mikbet yang agam, yang kepenan dengan santriawan, maupun anak mikbet yang inang, yang kepenan dengan santriwati, dan kepada umi-umi yang ikut mengaji di sini, yang kepenan dengan santrimi, dan juga penghormatan Tuhan. Kemudian kepada umi-umi yang nana basinya, yang tolong bersengap ya, neplalai, ya, nijau dadan yang lalai, yang kadengan nupe, nepelimbor, bekai jamok, usahakan bek karu anak mi, anak mi karu pegah habai, don belum pegah habai, nyok kakek lagi kita nyotong ia laujin,
anak meritung ini anak meritung juga. Dan penghormatan Tuhan kepada para hadirin dan hadirat pengunjung dakwah yang dirahmati Allah. Setiap tahun umat Islam yang bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah wate katru tanggal 12 Rabiul Awal gepegat sapoh acara keagamaan, acara untuk mengingat urolahi Nabi, acara untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmat kelahiran Nabi. Yang acara tersebut diberi judul yaitu yuqamu bizikra maulidin Nabi. Ini terjemah dalam bahasanya adalah mengadakan peringatan maulid Nabi. Jadi peringatan asal katanya ingat. Jadi dah ingat kembali urolahi Nabi, waktu lahir Nabi. Teman Nabi nak ingat urolahi roh kepuhanan. Karena dalam dunia Islamnya na yang menuduh bahwa peringatan maulid Nabi ini perbuatan bid'ah makruhah. Nah yang menuduh bid'ah mungkarah. Tidak ada contoh dari Rasulullah. Siapa yang menuduh demikian? Yaitu kelompok-kelompok Wahabi. Seperti awak-awak Muhammad Daud yang suku mitai tinggal janggut. Pegah anak contoh dari Rasulullah. Maka barang siapa yang mengatakan peringatan maulid tidak ada contoh dari Rasulullah, itu adalah pendapat yang sangat salah, pendapat yang menyesatkan. Mereka berpikir dengan serampangan, dengan kepala bocor. Menyota buka hadis riwayat Bukhari Muslim, bercerita li Abi Qatadah Al-Ansari. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pakan didon sering tan puasa Senin. Pujawai Nabi, fihi ulidtu. Pada hari Senin aku dilahirkan. Berarti Nabi sering puasa Senin. Salah satu tujuannya adalah untuk mengingat kembali hari kelahirannya. Kemudian setelah terbenam matahari, Nabi berbuka puasa dengan makan dan minum. Makan dan minum itu juga sebagai rangkaian daripada mengingat hari kelahiran beliau. Menyamanan wateta pegat secara kalkulasi dalam situn na 52 ge Roseni. Artinya dalam satu tahun li Rasulullah na 52 ge ingat kelahirannya, mensyukuri nikmat kelahirannya, memperingati hari kelahirannya, yaitu dengan cara ibadah puasa hari Senin dan dengan makan minum untuk berbuka puasa setelah terbenam matahari. Maka terbantahlah tuduhan-tuduhan dari orang Wahabi yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi tidak ada contoh. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Nepegah oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyahnya ulama panutan Wahabi. Tapi goyangkan Wahabi dalam memperingati peringatan Maulid, apa komentar Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidah Siratal Mustaqim? Falahu ajrun azim. Untuk orang yang pegat peringatan Maulid berupa pahala yang besar. Yang Ibnu Taimiyah. Pakal li husni kasdihim, karena niatnya itu bagus. Lagi orang Aceh pegat peringatan Maulid Nabi dengan niat untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmat kelahiran Nabi. Maka khauri Maulid itamang lam khanduri syukur nikmat.
Karena di Aceh ada dua macam khauri secara garis besar, na khanuri tulak bala dan na khauri syukur nikmat. Khanuri maulid itamang lam khanuri syukur nikmat. Man khanuri pu bahasa Arab walimah. Jadi yang nan orang walimah yang khauri arti. Walimatul maulidin nabi, khauri maulid nabi. Ya, di walimah bahasa Arab, khanduri bahasa pun, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, khanduri bahasa Aceh. Karena kongkon mekan-kan, khanduri maulid nabi. Cuma jamu-jamu nilai kan khanduri kepang ulai. Ada kan khauri maulid, kan khanduri kepang ulai. Bahkan masa Kesultanan Iskandar Muda, untuk kegetanya orang Aceh, Le Iskandar Muda yang meninggal tahun 1626 Masehi, trip dia ke Sultan yang lebih 20 tahun dari kerajaan Aceh Darussalam. Keperintah orang Aceh supaya pegat maulid bulan betul. Maka nalah maulid sa, maulid dua, maulid tengah dan maulid akhir. Bahkan bulan dia pegat maulid di Sultan Aceh, pun Nabi pergalahi kan pergalahi Nabi lahir 3, yaitu malam Senin waktu subuh tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 570 Masehi. So pegang Nabi lahir Senin, draw Rasulullah fihi uliltu, pada hari Senin aku dilahirkan. So pegang Nabi lahir waktu subuh, Ibnu Abbas dalam kitab Dalail Nubuwah Baihaqi teman subuh awal pagi, subuh Senin berarti awal pagi Senin, maka subuhnya bisa digolongkan kepada hari Senin. Jadi yang pegah Nabi lahir Senin Drawon, yang pegah subuh Senin Ibnu Abbas. Cuma yang pegah Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahu Ibnu Abbas sih. Kendraw Nabi Ibnu Abbas yang pegah Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, kekan tu so dia yang lewat Wahabi so pegah Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Kalau lagi nama tilar kamu orang anu pu pegah. Anu pegah ju. Yang pegah Nabi lahir Senin rawa tu. Lah hadis Bukhari Muslim. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, lah hadis dua Yang pegah lahir 12 Rabiul Awal Ibnu Abbas. So Ibnu Abbas yang adik sepupu Rasulullah, anu abu Nabi, anu Abbas bin Abdul Muttalib. Dari hubungkan ke didik le Rasulullah Ibnu Abbas, sehingga koknya orang ahli tafsir Quran dan ahli tarikh, ahli sejarah, dan juga kira sahabat yang kasyaf, yang kedepu dengan ilmu-ilmu yang rahasia-rahasia yang dalam Quran dan hadis. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi niat yang pertama yang ada pegang peringatan Maulid Nabi untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmat kelahiran Nabi. Bahkan nikmat lahir Nabi tamanglah nikmat kubra, nikmat raya. Seandainya Nabi hana lahir, dikitanya jino hantar rempek nikmat iman dan Islam. Kita jino merempek nikmat iman dan Islam diawali oleh nikmat kubra, nikmat lahir Nabi. Yang kedua, orang Aceh kepegat peringatan Maulid Nabi dengan niat untuk membuktikan rasa cinta katanya ke Rasulullah. Cukuplah hadis-hadis sahih keperintah oleh Rasulullah agar kita mencintai beliau. Salah satunya dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka ada ia bersamaku dalam surga. Jadi dalam hadisnya oleh Rasulullah keperintah baktanya untuk mencintai beliau dengan cinta yang cukup tinggi. Yang kedua, cinta pun daya kepada Allah,
cinta keruak Rasulullah, cinta ke kedraw tu alian baru ke anak promo tu kepada orang tua ya. Menyoda buka kitab hadis dan tarikh sahabat Nabi dan ahlul bait Nabi, mereka mencintai Nabi dengan cinta yang cukup tinggi sehingga mereka rela berkorban, pengorbanan harta dan pengorbanan nyawa untuk membela Rasulullah. Karena apabila kitanya sudah cintai seseorang, kita dituntut berkorban kepada orang yang kita cintai. Kapan sih lagi anak muda lah kampung, nggak ada gitu loh cewek. Anak mudanya haitim berkorban, dia tidak akan mendapatkan cinta dari seorang gadis. Baik kalau sira anak darah tari, urang langsing, ramping, diri bonding, pak yaidang tegerihing-gerihing. Miang jilicin pandua belah, sang kerdah dan rohindi. Igoi sari lagi anak jagung, punggung lagi biola dia. Hingga anak agam penuh jatuh cinta kendi, I love you. Engkau jong yo, aku jong u. Sehari aku tak lihat kamu, hatiku rindu. Terus 7 uro aku hana mengadbu. Siang terkenang, malam terbayang. Ya, karena dirimu bagiku kau adalah segalanya. Kau kasihku, kau darah manisku, kau jantung hatiku, dan kaulah pula jantung bintang waktu. Andai engkau jadi bunga, biar aku jadi tangkainya. Andai engkau jadi bulan, biar aku jadi bintangnya. Pokoknya kaulah segalanya. Kau matahari, kau bulan, kau bintang. Bila adik tidak mau sama abang, abang akan bunuh diri dengan timpan. Malai mati dia timpan. Kuku ramah santan, pega timpan gulung-gulung, kumpulan dempik, kumpuliat timpan, babah melimpiak jarang ligan dia betul. Pukul betul-betul ran bang cinta kelon betul deh. Biar bumi langit jadi saksi, biar hujan badai jadi bukti, aku benar-benar mencintaimu sepenuh hati. Menyodron cinta kelon ran tim berkorban siap, menyodron tim berkorban ci paju ekmi ya tiga. Demi cinta ron kelon. Jauh lah nak agam dengan jatuh cinta. Oh jangankan makan tai kucing demi cintaku kepada adik, itik-itik ku jual. Ya, rupanya lagi nyanyi. Kalau cinta sudah melekat, yang jauh terasa dekat, tai kucing rasa coklat. Baru lagi. Ada yang pernah anda pegah katanya orang Aceh demi dan nampakkan cinta kepada Rasulullah, katanya berkorban dalam peringatan Maulid Nabi. Pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, juga pengorbanan harta. Ngampung-ngampung yang ladu mujuda habis peng kepegat kandori maulid. Naci kedai orang Aceh ladum punya bak kauri mole getim dua habis laleh pi Aceh orang buah. Terus bak semayang kah getimnya hinan yang beratkan aku. Haimi mendoah abu yang bahagia menyo nekauri molek nedep terus bak semayang kahan nedep nyam benda tepu sehingga Allah dudau lam syurga han ke pertama karena hanana semayang lam neraka pihan ke patau karena nana nekauri molek ha ci ke badengku lapui ketia. Karena sembayang 5 adalah ibadah wajib, sedangkan dapat peringatan Maulid adalah ibadah sunat. Maka yang ideal ji bandua benar, semayang benar, pegat peringatan Maulid benar untuk mensyukuri nikmat Allah dan juga untuk menunjukkan rasa cinta katanya kepada Rasulullah. Menyamenan pegat peringatan Maulidnya dibagi dalam 2 fase. Fase yang pertama, fase percontohan Maulid. Jadi zaman Nabi, zaman sahabat, zaman generasi tabi'in, zaman generasi tabi'in, yaitu golongan salafus salihun, niat adalah
fase percontohan maulid, di mana mereka memperingati maulid Nabi dengan berpuasa hari Senin dan berbuka puasa dengan makan dan minum setelah terbenam matahari. Berpuasa itu ibadah, buka puasa dengan makan minum juga ibadah. Maka kesimpulan dari para ulama, Nabi nepegat peringatan hari kelahirannya isinya adalah ibadah. Kemudian zaman yang kedua, zaman perkembangan maulid. Di mana pada zaman perkembangan maulidnya, peringatan maulid Nabi diisi dengan baca Quran. Baca Quran juga ibadah. Apakah peringatan maulid diisi dengan berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi juga ibadah. Dalam peringatan maulidnya diisi dengan dakwah. Dakwahnya sunnah Nabi. Nabi berdakwah, sahabat Nabi berdakwah, ulama tabi'in berdakwah, ulama tabi'in berdakwah. Terus bawa tabi'in kai pegah bid'ah dakwah maulid. Ya. Jadi dakwahnya sunnah Nabi. Mat sunnah kan bahagia daripada ibadah juga. Oleh peringatan maulid Nabi diisi dengan mengkanduri maulid. Kanduri itu sedekah. Ya, sedekah ini. Sedekahnya ibadah. Di mana dalam peringatan maulid yang diisi menyantuni anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, urang-urang lemiapa. Kesantuni bauro peringatan maulidnya sedekah mendung. Sedekah ibadah. Alayan peringatan maulid Nabi ditutup dengan baca doa. Baca doa juga ibadah. Karena oleh Nabi nepegala hadis riwayat Tirmidzi, ad-doa'u mukhul ibadah. Mana mukhul sumsum. Nanti yang boh mana otak, otak kan lemah aja sumsum. Ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah, otaknya ibadah. Jadi kalau peringatan maulid Nabi diisi dengan kegiatan ibadah, itu sudah sesuai seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah mempegat peringatan hari kelahirannya dengan ibadah puasa hari Senin dan ibadah berbuka puasa dengan makan dan minum setelah terbenam matahari. Tapi sebaliknya, bila peringatan maulid Nabi diisi dengan cara dapat dua keyboard nyanyi, diisi dengan cara dapat dua konser lagu dangdut. Kalau belum aku bisa mendapatkan, oh gadis manis yang menjadi rebutan, sungguh mati aku jadi penasaran, orang mati bangun lagi baca koran. Ya, suai ke Nabi. Urang kamati pada nak bedah di. Wa manok datang ki, nak udah fikir urang kamati kagak mati pada nak bedah di. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya tidak ada satupun ayat Quran dan hadis Nabi yang melarang katanya untuk memperingati hari bersejarah. Bahkan Al-Quran 1000 ayat Al-Quran itu isinya sejarah, mulai dari Nabi Adam sampai sejarah Nabi Muhammad, ditambah dengan sejarah Aulia 7, hanya mutamah dalam sejarah Luqmanul Hakim, juga sejarah Asif bin Barkia, sejarah Maryam, sejarah Asia, halnya sejarah Raja Zulkarnain, dalam surah Kafiyah yang membuat dinding tembok besi supaya Ya'jud Ma'jud belepah itu biar ya ganggu awak Cina Mandarin masanya berpegat dinding tembok besi di kota Chengchou, provinsi Henan, ERC 7 km mandudau kamu tamah dibangun oleh dinasti berikutnya sampai lapar tu 50 km karuh lam 7 keajaiban dunia. Yang mandum nak cerita dalam Al-Quran sejarahnya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian datamang dalam fase kedua.
Fase kedua, fase perkembangan maulid. Panjang dimulai fase kedua masa Salahuddin bin Najmuddin Al-Ayyubi. Beliau bercerita oleh Syekh Jalaluddin Asyuti. Nya pegah apa malamnya tanggungjawab dah. Kek matan kitab. Dalam kita pegah apa di kurung daya supaya anak-anak dayahnya ku kerja kamu balik referensi je betul. Baik kalau dah pegah kayak uli ada referensi. Ai dapat tanggungjawab secara ilmiah bisa-bisa ibu pancep oleh awak-awak yang anti pegat peringatan Maulid Nabi. Cerita oleh Syekh Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fadawi bahwa raja Islam pertama yang menjadi perintis pertama, pelopor pertama pegat peringatan Maulid secara nasional dan internasional adalah Sultan Salahuddin bin Najmuddin Al-Ayyubi. Beliau bermadhab Syafi'i. Pada pegat peringatannya di kota Kairo, negara Mesir, tahun 560 Hijrah. Watenya suasana di Timur Tengah manteng dalam suasana perang salib. Perang salibnya perang antara Kristen Katolik dengan umat Islam. Negara-negara Kristen Katolik seperti Italia, Jerman, Prancis, Inggris, mereka bersatu padu berangkat dari benua Eropa untuk perang orang Islam di Timur Tengah, di Asia, Asia Barat dan Afrika Utara. Makan pasukan salib karena memakai simbol salib. Pak kepiah haji nak simbol salib, Pak pedang simbol salib, Pak baju haji nak simbol salib, Pak ipatu simbol salib, sampai Pak kolor nak tanda salib. Ya, kelah pasukan salib. Watenya umat Islam selalu kalah karena negara Arabnya hanya bersatu. Urung-urung kala dua ke Nabi, urung-urung kala dua kepada perjuangan Nabi, sehingga hanya figur yang bisa mempersatukan mereka. Maka kehendak Allah, Salahuddin Al-Ayyubi muncul untuk mempersatukan umat Islam di Timur Tengah waktunya dengan berpegat peringatan Maulid Nabi tahun 560 Hijrah. Maka setelah itu menanglah umat Islam daripada perang salib, menang umat Islam. Akhirnya Salahuddin meninggal di kota Damaskus, Suriah dan dikuburkan di sana. Kemudian raja Islam yang kedua yang pegat peringatan Maulid secara kenegaraan adalah Sultan Malik Muzaffar. Berpegat peringatan Maulid di kota Irbil, Provinsi Mosul, negara Irak, tahun 600 Hijrah. Yang kedua raja Islam yang menjadi perintis pertama, pelopor pertama pegat peringatan Maulid secara kenegaraan. Tetap berlangsung di Timur Tengah, kecuali setelah Perang Dunia Kedua di Timur Tengahnya ada dua buah negara yang mengharamkan Maulid Nabi. Yang pertama Kerajaan Arab Saudi yang berdiri tahun 1931 dipeharum pegat Maulid. Tapi bambannya Raja Salman dengan putra mahkotanya Abdullah hari Valentine inang agam tapat juga merayakan Hollywood pakai topeng burung mati juga. Terus peringatan Maulid kahanjut di rajanya. Tegejak Bali, untung tegejak Indonesia Bali ubado. Walaupun kaum dongkak Bali hawa kaya bulet-bulet yang kaca mata ngeliu cawan. Ya dia awaknya walaupun pegah negara Islam hana cuma merek agak. Kemudian negara yang kedua yang mengharamkan peringatan Maulid di Timur Tengah, negara Iran, Republik Islam Iran yang terdang tahun 1980 yang pegat Khomeini. Yang awaknya pergi pada Maulid karena awak Syiahnya, awak fanatik ke Ali bin Abi Thalib, merendahkan Nabi
dan mengkafirkan sahabat Rasulullah selain Ali dan Abi Dzar Al-Ghifari. Ya, jadi awak Syiah menyatakan Sayyidina Muhammad bengih yang keung haimat iku jumoh-jumoh tincu lagi sundau. Menyatakan Sayyidina Ali yang kemang boh hidup di Ubaidimah. Maka sampai awak Syiah ipegat sabuh hadis maudhu, hadis palsu, yang hadisnya cerita oleh Said Abi Bakar Syatta dalam kitab I'anatul Talibin jilid pertama, yaitu mutulis dengan la tusayyiduni fi salatikum. Baik kata ya kun Sayyidina kelung nang semaya. Kalau diteliti oleh ulama ahli hadis nyangkan hadis. Tapi tu awak Syiah. Karena wayah hana senang dengan Sayyidina Muhammad, yang dengan Sayyidina Ali yang senang tat awaknya. Sedangkan tanya wate tam selawat ke Nabi lebih-lebih dalam semayang afdal tatamah Sayyidina. Puji afdal karena Nabi berhadap ke Sayyid. Dalam hadis Bukhari Nabi berhadap ana Sayyidul Mursalin, lonyo Sayyid pemimpin Rasul. Wa khatimun nabiin, lonyo penutup segala nabi. Dekedina orang yang berhadap Nabi nyan dajjal, nabi palsu, pembohong besar. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nabi kepegadra ke ana Sayyidu waladi Adam, lonyo Sayyid pemimpin bagi manusia. Dalam hadis riwayat Abu Naim, Nabi kepegadra ke ana Sayyidul Mukminin, lonyo Sayyid pemimpin bagi orang mukmin. Oleh karena ada kepegah Nabi Sayyid, maka Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Abbas menuliskan selawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka tambah Sayyidina kan bid'ah. Maka ke bid'ah. Ibnu Abbas dengan selawat dalam tafsir Ibnu Abbas tambah Sayyidina. Aliyalah hadis riwayat Ibnu Majah kita yang ulama tabi'in ba Ibnu Mas'ud. Wa Ibnu Mas'ud kiban selawat yang paling god dalam semayang. Kepegal Ibnu Mas'ud benar tambahan Sayyidina. Mai ke Wahabi pun tak tambah Sayyidina, Nabi mentang anak ke Sayyidina. Ya, nyam blow on, goblok. Nabi lam semayang anak sahabat lagi selawat kita yang. Idanya lam semayang ke perintah oleh Nabi ke yung selawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Sunat amah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya ya Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera untuk pemimpin kami Muhammad. Kah, demai Nabi waktu dalam semayang di ban selawat bercerita dalam kitab Al-Bujairimi, kitab Arab, ke kitab Jawa. Kitab Arab yang anjir kitab Arab ya pada ku berjawa. Manga-manga pupuh tak berjawa si urang lepas apa panjang. Manga-manga tak bernahu mesti keturui mata. Malim sarah raya su malim nahu kuat dawa nya malim fikah duk latago malim Jawa blek-blek medah. Ya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kiban selawat Nabi lah semayang. Ini Nabi waktu kem selawat kerau lah semayang kan gak kun Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nyan menyata bahawa mana ya Allah nak selawat kepada pemimpin kami. Berarti Nabi nak pemimpin la ilah melayang. Maka lah kita Bujairimi Nabi waktu selawat ke Nabi lah semayang dibahkan Allahumma shalli wa sallim alayya. Ya, tidak bermakna ya Allah ya Tuhanku curahkan rahmat dan Nabi sejahtera alayya untuk lun. Ya, nya hantruk kenan awak ibu. Hantruk kenan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di Aceh Sultan Aceh Jamun seikut Salahuddin Alayubi dan Sultan Malik Muzaffar kepegat peringatan Maulid. Di Pulau Jawa so yang memperkasai pegat Maulid seperti Wali Songo yang geyu kepada Raja Jawa pertama, itu Raja Kerajaan Islam Demak di Jawa Tengah, yaitu kepada Raden Fatah geyu Wali Songo pegat peringatan Maulid. Maka di Jawa sampai orangnya nak peringatan Maulid karena dimulai oleh Wali Songo dan Raja Islam Jawa yang pertama
yaitu Kerajaan Islam Demak di Jawa Tengah. Runtuh Kerajaan Islam Demak, dedang Kerajaan Islam Pajang pega peringatan Maulid. Runtuh Kerajaan Islam Pajang, dedang Kerajaan Islam Mataram pega peringatan Maulid. Kemudian Kerajaan Islam Mataram terbelah dua, Hameng Kubono Sabo, Pakualam Sabo di Solo, Hameng Kubono Jogja. Tapi ronyo nak peringatan Maulid. Teman wartawan di Aceh Putih Serambi nyanawanyan hanten je pos ada luar. Alian Kerajaan Cirebon di Jawa Barat yang pegat Kerajaan Cirebon ane Prabu Siliwangi, yaitu Walang Sungsang, Wate Kaji Raja Cakrabuana, Prabu Cakrabuana pegat peringatan Maulid. Kerajaan Islam Banten, siapa rajanya? Yaitu Syarif Hidayatullah, cucunya Prabu Siliwangi, juga pegat peringatan Maulid. Sampai Indonesia mereka tahun Sikurung dah ke-5, tahun Sikurung dah ke-7, Soekarno atas saran Menteri Agama pertama, Menteri Agama pertama Ibu oleh Soekarno, yaitu Kiai Wahid Hasyim, ayah Gus Dur. Kun Kiai Wahid Hasyim, peringatan Maulid di Indonesia baik rakyat jelata mentang yang pegat. Presiden, pejabat, aparatur negara juga pegat Maulid. Maka Soekarno setuju, walaupun Soekarno itu orang Muhammadiyah, tapi dia setuju pegat peringatan Maulid. Karena dalam hidupnya dia punya motto jas merah, jangan lupakan sejarah, baik sejarah Nabi, sejarah bangsa, sejarah pahlawan, sejarah tanah air. Maka tahun Sikurung dah ke-7, Presiden Soekarno, Dr. Ade Muhammad Hatta, Kiai Wahid Hasyim pegat Maulid di Istana Negara. Ya, dan Soekarno diperintahkan setiap 12 Rabiul Awal kalender di Indonesia tuliskan tanggal merah, nyatakan tanggal merah hari libur nasional. Ya, di Indonesia yang punya kalender tanggal merah 12 Rabiul Awal, di Malaysia kalau, di Brunei kalau, di Arab Saudi itu nampak jang-jang kalender tanggal merah 12 Rabiul Awal. Ya, yang sampai orangnya nih 12 Rabiul Awal tanggal merah. Yang Soekarno, alian ludau teguling Soekarno, tahun 66 Soekarno dicopot dari jabatan presiden karena mendukung berdirinya Partai PKI dan tidak mau membubarkan Partai PKI. Soekarno hanya bubar Partai PKI. Maka tuntutan mahasiswa dan rakyat yang Soekarno harus dicopot dari jabatan presiden. Maka dibentuklah MPRS, ketuanya Ahmad Nasution, Hidro Jenderal yang selamat dari penculikan G30S PKI, dicopot jabatan Soekarno, duduk ke pejabat presiden Soeharto. Bahkan Soeharto ada yang gebuk ke pejabat presiden karena dia mau membubarkan Partai PKI. Jadi pempondok gale itu, dah gale itu. Umpung kedua pejabat presiden 66 67 68 ka terpilih sebagai presiden definitif. Sampai kita dua ke presiden lebih 2 tahun hang terlek. Kamu ngadu lagi ilmu apa jauh menjeh hang boleh-boleh ke mengadat. Ya, payah U-turn. Aku mahasiswa di kepung gedung MPRS, gedung MPR DPR itu magu-magu ni nak. Nyo Soeharto hanai mundur, Haiti mundur. Nah, maka hai wo yang terpaksa Soeharto payah mundur. Kerja watayan lahir semboyan pak kecil ia ke camat, camat ia ke bupati, bupati ia ke gubernur, gubernur ia ke menteri dalam negeri, menteri dalam negeri ia ke presiden, presiden ia ke mahasiswa. Ledo ia mahasiswa. Lebih 2 tahun tu memang nangro. Tapi beliau membuat peringatan Maulid, padahal Soeharto adalah orang Muhammadiyah dari SD sekolah Muhammadiyah. Tapi dia membuat peringatan Maulid. Ketika meninggal Ibu Tim, diundang ulama Aceh 50 orang ke Yusamadiyah dan tahlil ke Ibu Tim. Orang Muhammadiyah tapi Yusamadiyah dan tahlil ke Ibu Tim. Awak-awak yang pegang hantu
doa urudek rumati hanapa pegahaba yo lito yung doa kipu negara tungau dari bulan banyak awalnya ya cikun tiga pak warto hantro doa laju itro ya 50 ro lah macet sama dia dan tahlil kibutin cukup senang warto dua lah macet nan hijau amplop omte kebuka swat tebal kontin yang dipin tro doa urudek rumati ben began tro cukup le ayat tadi yang began tro apa yang betul Allah itu orang tam doa mamnya yang pegahan tro yang berarti awak yang ilmunya sangat dangkal dan termasuk dalam aliran sesat ya pegahan tro doa urudek rumati mamnya itu yang badra tro doa urudek rumati tro je pegah dah ayat dah hadis ana ayat ana hadis hilun apa hilun kan ali hadis hilun ali ada madda dari sitro mana orang pegah kaum plutul ya sama dia dan tahlil baru mati atelum doa long kalian doanya hendak pernah diulak wadah berarti tro ke dia ya kenyang kan udah kun hadi ke awaknya lagi tak cilet di bapa ge lagi tak gantung kerja baik kuat saya hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah di Suwarto nak juga peringatan Maulid bilang istana wartawan di Aceh anda pernah diekspos kemudian terguling Suwarto Habibie presiden tersingkat dunia 16 bulan je presiden nang dimai pega peringatan 3 alian lah Gus Dur ke presiden Gus Dur je ke presiden 22 bulan itu antara 2 tahun ya masa Gus Dur juga pernah 2 kali membuat peringatan Maulid akhirnya Gus Dur oleh MPR Rami Rais ketua MPR disuruh mundur Gus Dur rapotmu banyak merah mundur kepala oleh Gus Dur lah minta saya ini kan presiden muda kok disuruh mundur saya jangan mundur maju aja susah siapa yang mundur Nyai Megawati DE Megawati hanya juga nak dipegang peringatan Maulid nya terlepas masalah keburukan Megawati dah pegang agak betul halnya SBY diplotel pegang peringatan Maulid karena kayak amalan kayak itu yang Sunnah wal Jamaah urun Jawa Timur kayak urun Cikeas Jawa Timur jadi Jawa Timur yang le aja ke presiden Soekarno urun Blitar Jawa Timur maka kantong NU nan alenya Suwarto nya urang Jawa Tengah Jogja alenya SBY urang Cikeas Jawa Timur yang Solo Habibie nya awak je awak Sulawesi Jokowi awak Jawa Tengah Solo mi Aceh na Pung Lumpur na Citan hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah hanya Nabi SBY seorang presiden Jokowi 8 tahun sudah menjadi presiden 8 tahun juga presiden juga KPU minyak sang dah kata kupah di peluh tapi walaupun lagi yang dekat dengan NU membuat peringatan Maulid bahkan masa Jokowi pegang Maulid kali lah istana halaman istana diundang awak NU untuk mentelawar tapi wartawan di Indonesia seperti Serambi jarang kali diekspos ada apa dengan wartawan di Aceh ini sang awak hanya pegang Maulid punya kauri Maulid je pajuhnya tilap selalu dah cancar dah tambah habis pegang kauri aja yang kawannya hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah inilah sejarah peringatan Maulid Nabi di Timur Tengah sampai Truk Aceh sampai wilayah Nusantara. Kemudian di Malaysia juga ada peringatan Maulid secara kerjaan, juga jarang diekspos oleh koran-koran yang ternama di Aceh seperti koran Serambi, Waspada di Medan, yang analisanya di koran Cina mati, yang nanti yang koran Cina analisa kan, yang juga analisa itu Cina mati, telah duduk usia 50 tahun, pandai ya pegang masalah pegang peringatan Maulid
Cina mati berakhir, tutup usia telah wafat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka watetahu dalam dunia Islam yang pegat peringatan Maulid Nabi cipta orang yang bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, menyo aliran-aliran yang kaipah Maulid. Demapa beda madhab dengan alirannya perlelon pegah. Pulam di Acehnya semenjak Hanali Kesultanan Aceh, semenjak Wali Negro Aceh Hanali Acehnya lagi lampu Hanali Pagu, lampu Hanali Pagu kan doa geron bebas binatang kita mula lampunya naya tu ya tu ya merot ya kumubang ya manu inan jin-jin kita mengena ya manu jin buang anak. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, beda mazhab dengan aliran, sabar lagi beda pim ngempungnya beda. Menyo mazhab, pendiri mazhab silsilah huraya yang bersambung Nabi. Maksud lagi dalam bidang fikih, nah buah mazhab yang terkenal di dunia. Nah mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Yang silsilah orangnya bersambung silsilah huraya ke Nabi. Maksud Aceh ikut mazhab Syafi'i. Tahu tu huraya Syafi'i. Imam Syafi'i konya lahir tahun 1090 di Gaza, Palestina. Meninggal tahun waktu berhijrah di Kairo, Mesir. Waktu di Makkah konya gemugure ba Muslim Khalil Zanji. Muslim Khalil Zanji gemugure ba Ibnu Jurid. Ibnu Jurid gemugure ba Atta bin Rabah. Atta bin Rabah gemugure ba Ibnu Abbas. Ibnu Abbas gemugure ba Rasulullah. Imam madhab Syafi'i silsilah gurunya di Mekah bersambung Nabi. Beda Imam Syafi'i kerja Madinah, hubung ke Madinah dia mengure ba Imam Malik. Imam Malik kemugure ba Imam Zuhri. Imam Zuhri kemugure ba Nafi'. Nafi' kemugure ba Ibnu Umar. Ibnu Umar kemugure ba Rasulullah. Bersambung dengan Nabi. Gebedai Imam Syafi'i kerja Wira, gemugure ba Abu Yusuf. Abu Yusuf gemugure ba Imam Hanafi. Imam Hanafi gemugure ba Hamad bin Sulaiman. Hamad bin Sulaiman gemugure ba Alqamah Al-Qais. Alqamah Al-Qais gemugure ba Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud gemugure ba Rasulullah. Bersambung dengan Nabi. Nyan madhab menyo aliran lagi aliran Jabariyah, Qadariyah, Wahabiyah, nyan silsilah huraya ham sambung Nabi ngempucim sambung ngan aliran listrik sambung. Yang ladom sambung aliran sungai iba juga di lekung ke dia kuala musapa juga di Pinepati sapat membukung gatai. Ya ke maka hati-hati. Pulau Aceh ini sedang dikepung oleh bahaya penyebaran aliran Wahabi dan bahaya penyebaran aliran Syiah. Karena waktu kalian dalam dunia Islam, negro yang terkaya negro yang terkaya yang ditimplot dana triliun untuk dakwah yaitu Arab Saudi. Nya ibadah dakwah awaknya ban seluruh dunia. Dakwah ibadah dakwah Wahabi. So pegat al-aliran Wahabinya Muhammad bin Wahab. Puisi ajaran Wahabi atau doktrin Wahabi pertama harum pegat peringatan Hari Besar Islam. Maulid harum, peringatan Nuzul Quran harum, Isra Mi'raj harum. Alian harum kauri menuju. Nya ada puisi Nabi. Hanya harum sama dia tahlil hormati hantu
Alnyan hanjut mendoa menzikir rame-rame di semayang. Dipanci tidodo lagi kena mana kena taeng ju tidodo. Alnyan hareum beu bak kubu, hareum talqin mayit, hareum bertiju. Bertiju ini nama bertiju mi. Nah, mewah hanjut bertiju begai neraka ada buai Nabi ada Hindu. Ipan berkata Hindu bertijuannya kata Islam. Maka jibek ada baca buku 3 sekawan, buku nasib pak belalang, roh pada rubah rengkang ni berkata anak dari bertujuan. Ada bertujuan nah buat Rasulullah. Jika lawak jahiliyah anak ke menikah bulan Dhul teruang. Padahal bulan Dhulnya bulan Allah karena dalam surah An-Nur Allah kalau pegang inna indata syahri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Pan 12 bulannya bulan Allah dari Muharram sampai Dzulhijjah. Kayak pegala awak kape anak nikah bulan Safar tu. Itulah anggapan anaknya li Rasulullah ke penikah Fatimah dengan Ali li Rasulullah bulan Safar. Ipegah seuang ke pesiju wak kali pi. Udung belau. Ya, kelah dia Aceh pesiju wak. Dia berharap tafaul bil ma'i. Mutafaul dengan iya. Buat mutafaul buat jauh sempena buat galak Nabi. Pada depu buat galak Nabi. Cerita li Abu Hurairah lah di Muslim. Pun ki Nabi la adwa hana penyakit menular mi hana kehendak Allah. Wala hamata hana uri mati yang dia gantu kecuali bak filem Susanna nyi blorong bangun malam Jumaat Kliwon. Wahibul fa'la salih, aku mencintai tafaul yang baik. Nabi yang pernah tafaul dengan ia kesiram ia di kubu sahabat ke Mu'ad, kesiram ia di kubu Utsman bin Mat'un wa tawafat an Rasulullah Ibrahim, kesiram ia di kubu, siram ia di kubunya tafaul. Lagi inya lebih menambah lebih penghuni kubur. Juga wadai ke petiju Fatimah ngali. Malam 2 pengantin dengan ia ke petiju. So pegang Nabi nak bertinju Fatimah Ali, yang pegang Asma binti Umais perumahan Ja'farnya ada Sayyidina Ali, yang pegang Ibn Abbas, yang pegang Buraidah tolong, dan yang pegang Dong Ali lah hadis riwayat Ibn Hibban menyebutnya Buraidah Asma binti Umais Ibn Abbas yang pegang lah hadis riwayat Tabrani. Ya ini ada sedar dari bertinju lah kita hadis Tabrani, lah kita hadis Sahih Ibn Hibban, lah kitab Al-Mustadrak Hakim Yahinan kepegah tentang dali petiju. Baik baca buku 3 sekawan, buku nasib pak belalang, roh pada rubah rengkang. Ana dali petiju ana. Ngempu Rasulullah petiju dengan ia, bangsa lelaki ia, ba Ummu Aiman dan ba Asma binti Umais. So Ummu Aimannya lamian Yah Nabi, lamian Abdullah. Yang kerja kena kelam nadam Nabi tanya orang yang kasihan lagi miskin harta pun hana yang naga kebah oleh ayah sabuh jariah 5 buah unta. Jadi ayah Nabi kewaris ke Rasulullah 5 buah unta 1 jariah. Yang ke jariah lamin inang Thonan Ummu Aiman yang duduk Ummu Aiman yang gejak le Walid nu yang pegak pesantren Walid nu Ummu Aiman. Ya bayanan dupai dong. Jauhi apa mangkum. Kemudian lah hadir riwayat Tabrani segala Rasulullah nejauhi nerti atau tubuh Ali dan Fatimah nah baca doa. Maka lagi tanya dia segala dapat tujuh pengantin benar dapat baca doa di antara doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah satukanlah hati keduanya sebagaimana engkau telah menyatukan hati Adam dan Hawa sampai kudih buat Nabi Muhammad. Gepruh Nabi Ucau nyara berarti itu pun ada tubuh Ali berarti hanya ada tubuh Fatimah. Maka dia tidak bertuju pengantin baru lintu ile bertuju. Baik darah baru ile lintu ile karena derajat suami lebih tinggi dari derajat rumah. Arjalu qawamuna ala nisa. Uragamnya kawam, orang yang bertanggung jawab, pemimpin bagi urina. Mai tanyang dedawati bertujunya Rasulullah ke bertuju Fatimah ngali ngejarau
Hana pakai orang kaya, bahkan deku-deku jina kayak pakai orang kaya tu. Boh pun nama salah mana pakai orang kaya. Walau tak pakai orang kaya, Rasulullah pun nak bertinju pada Imam Ali ngejarau kan, ngejarau. Jina dah pakai orang kaya, boh hati dah pakai orang kaya, kemantang si ngejarau dah bertinju, kekang ngaki. Yang kakinya nak kabijak, ada ngejarau. Teman kumpul dah nama orang kaya untuk jauh simpenan. Nabi kejauh simpenan, bak iya saga kasih. Tapi yang lain nak kelebihan bak jarod-jarod ke Nabi. Teman jarod dengku nak pakai jarod Nabi teman. Maka payah tamah alat tafaul yang lain. Teman alat tafaul yang lain yang kejauh yang na simbol kebaikan, yang hana simbol kebaikan hana kejauh. Maka bak pihmi hana keperuh, bak jelatang hana keperuh gatai kau bena tu. Nah, pun keperuh boleh on sini jua. On sini jua apa bahasa Indonesia ni? What is meaning on sini jua? Ada pun yang pengen nak pegang daun sidinginnya bahasa Indonesia kita. On sini jua ada pun. Oh, on sini jua bahasa Indonesia. Ya, dengan ada pun. On sini jua on cocor bebek. Bahasa Indonesia, bahasa Aceh, on sini juga, on cocor bebek. Simbol kebaikan bahasa sini juga, simbol ketahanan. Lamuji, lamtoji bisa bertahan, han mati. Ya, on sini juga. Mudah-mudahan dua pengantin ini bisa bertahan. Walaupun berbagai macam rintangan, baik musim kemarau, musim hujan, tak lapuk di panah, tak lekang di matahari. Alnya naling sambung. Naling Sambo pun bahasa Indonesia, Ferdi Sambo. Dia Sambo orangnya naling. Yang simbol ketahanan di bidang kedua Naling Sambo pun bahasa Indonesia. Yang simbol ketahanan di Naling Sambo, Naling Yahudi berangkapan anak Hudib. Lam tanah karung, lam tanah lampai, lam tanah merah, lam tanah hitam, lam tanah lam tanah tidak mampu medak dia bisa hidup. Ijilah le binatang, ijilah kameng, ijilah le urang, ijah-jah le urang, ijah-jah le binatang, dia bisa hidup. Simbol kebaikannya pun mudah-mudahan dua pengantinnya bisa hidup di mana saja tempat, walaupun dijajah, dijah-jah orang dia bisa hidup. Dia ada kampanye luar biasa waktu pun tu hidup. Awak anti berhidup kita hidup. Hidup. Ayam kolam, beruh padi yang simbol rezeki. Lain lam simpenan beruh padi berkembang. Sinalih bijih dia panen padi, anak si kai koi dikoi le. Lapang kunca je padi sinalih bijih. 2 hari bijih tu kunca je padi berkembang. Beruh tiare dia tetegun nyolang tiare je. Ada tiare kau je 8 raurung. Tambah kepaju. Ya, menanci padi ada pula, debat ada pula, jima ni cukup jai. Mudah-mudahan dua pengantin ni bila ni lagi anak padi. Lantau lagi ke le orang sejuk nyau ka mana baik krab baik jara, selinting ada bukana. Cara kami tak kaji Emma Piton extra jos. Emma Piton action. Timbul rezeki. Liam pulau, bulukat lekit. Ya, naliki mengeman. Mudah-mudahan dua pengantin ini pun mengeman, bersatu hati kayak begitu. Allahumma alih baina kama alafta baina Musa wa Safwara. Ya Allah, satukan hati keduanya sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Nabi Musa kan, Safwara binti Syuaib. Ya, bung sabo hati. Bekna ciri-ciri lah rumah tangga. Bek le uragam kai dap de kak dipau di nang jungkat punggung lam langong. Ale kengkah dale tripe mak tripe ku tripe kapungko je je beli kadua rumah kai. Nyemkeh nak diju lagi jahan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Hadi berpati bulukat dumponya nyan adalah untuk berkat hati, kusabo hati. Buzapu keun suami istri, baik nak ciri-ciri lah rumah tangga. Jangan gugur sebelum mekar.
sudah bubar sebelum jadi. Lain lampu orang ulang paham tujuan. Aduh nak bero oleh bu nak bero je cik oleh bu je kaham keman iya tajak mengceu jian tak manggo tapi kita ka penuh tajam tidak tak tinggal ini. Yang menanti suami atau istri puan mentang ke rumah baik mati baik mu keman malu murinang dengar bang pepe bila ke radio bro tiga gua nak salah menanti uraga matem pepe mundur nak betan maju pulau uraga gua baik kan benar mengalah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka yang pegat peringatan Maulid Nabi adalah rata-rata orang yang bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah. Menyo aliran-aliran sesat awaknya di paharium pegat peringatan Maulid Nabi. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian nyo karena malamnya udah pegah habalang daya, maka ingin dong sampaikan sedikit mau'izah nasihat kepada para santri yang ulun kutip nasihatnya dari kitab Ta'lim Muta'alim. Menyo kamu berhidayah, kitab Ta'lim Muta'alimnya termasuk kitab yang ruh lam kurikulum daya. Pengarangnya Syekh Arzanuji. Beliau bermadhab Hanafi. Imam punya madhab Hanafi kalau Sunnah wal Jamaah. Malik madhab Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Hambali Ahlussunnah wal Jamaah. Mai teo kebetulan orang Aceh tak ikut mazhab Syafi'i. Imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di bidang fiqh. Teman punya di bidang tauhid, Imam Nayo Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Beliau lahir tahun 260 Hijrah. Meninggal tahun 20 Hijrah. Ya, keturunan sahabat Rasulullah Musa Al-Asy'ari. Ya, lahir keturunan sampai terus kepada Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Yang pendiri paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pada masa Nabi istilah Ahlussunnah wal Jamaah yang nama kelompok yang selamat. Karena Nabi kepegang umat lem pecah 70 kelompok. Sabuk kelompok yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti masa Nabi, masa sahabat, istilah Ahlussunnah wal Jamaah nan kelompok kelompok yang selamat. Kemudian oleh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari awal abad ke-Hijrah, istilah Ahlussunnah wal Jamaah diresmikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai nama mazhab atau nama paham. Maka dinamakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah atau paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nyo nak minta ladina Nabi ke mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ada. Ini Nabi ke kelompok yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dia Abu Hasan, guru besar tauhid katanya Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Igonya nawai gemure Pak Yahtiri, Pak Hashim Jabai, Mu'tazilah, udah taubat, bermimpi 40 malam bertemu Rasulullah, diu kebah aliran Mu'tazilah, diu kembangkan, diu kudep kembali aliran paham Ahlussunnah wal Jamaah. Gemita de urai Ahlussunnah wal Jamaah le Abu Hasan Ali Asy'ari. Yang kedua Abu Hasan Ali Asy'ari igotnya pun silsilah urai kemusambung ke Nabi. Maka banyakkan aliran madhab. Hogi abad Abu Hasan Ali Asy'ari ada ketaubat dari Mu'tazilah. Kerja Baghdad yang kota peradaban Islam ketiga di dunia. Kota peradaban Islam pun Madinah masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Masa Daulah Bani Umayyah, kota peradaban Islam, pusat pemerintah Islam dan sumber ilmu pengetahuan yaitu berpindah ke Damaskus, Suriah. Kalian berdiri Daulah Bani Abbasiyah, berpindahlah kota peradaban Islam ke kota Baghdad, ibu kota Irak.
di kota Baghdad Abu Hasan Ali Asy'ari gemugure ba Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nama Baghdad, kota Baghdad, Al-Baghdadi. Al-Baghdadi urung Baghdad. Selagi Makkah, kota Makkah dan ke urung Makkah pun Maki ya urung Makkah. Lagi Nizam, yang daerah ke Nizami urung Nizam, kan? Pasir yang daerah pada ke Pasimi, ya urung Pasir. Aceh, yang Nangrau, detakan Aceh, kau Aceh. Nya Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kenang kemugure Abu Hasan Ali Asy'ari. Syekh Junaid Al-Baghdadi bak saw kemugure ba Sari Sakati. Sari Sakati ba kemugure tauhid ba Ma'ruf Kharti. Ke Ma'ruf Amin yang sibuk jabat wakil presiden. Ma'ruf Kharti. Ma'ruf Kharti ba saw kemugure tauhid ba Daud At-Tai. Daud At-Tai bahasa gemugure yaitu gemugure Bak Muhammad Al-Ajami. Muhammad Al-Ajami bahasa gemugure Bak Hasan Basri. Hasan Basri bahasa gemugure Bak Ali bin Abi Talib dan Bak Abu Hudzaifah. Ali bin Abi Talib dan Abu Hudzaifah gemugure Bak Rasulullah yang kecil ulama-ulama Aceh dalam bidang tauhid gemugure kepada gure yang rayu Imam Abu Hasan Ali Asy'ari. Ba bidang fikih gemugure kepada gure yang lain yaitu ba Imam Syafi'i. Baik Imam Syafi'i, Abu Hasan Al Asy'ari, kedua-duanya silsilah guru bersambung kepada Rasulullah. Maka sah urangnya ke Imam mazhab Syafi'i, Imam mazhab bidang fikih. Abu Hasan Ali Asy'ari, Imam mazhab di bidang tauhid. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadinya punya Wahabi, bareng beriju, bareng berbakubu. Kaji hati-hati Aceh sekarang dikepung oleh 4 bahaya besar. Bahaya yang pertama mengepung Aceh yaitu bahaya penyebaran aliran-aliran sesat. Karena aliran sesat ini yang didanai oleh 2 negara kaya, Iran, negara kaya penghasil minyak dan penghasil uranium, bahan pegat nuklir, ya, yang diba dakwah Syiah seluruh dunia sampai terus kena wajah diba dakwah Syiah. Waktu Presiden Soeharto jadi presiden, Khomeini bekerja sama dengan Soeharto dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Cukup beliau juga pengen supaya memberi izin oleh Soeharto untuk membawa dakwah Syiah ke Indonesia. Caranya, pemerintah Indonesia harus memberi izin kepada pemerintah Iran supaya membangun pesantren Syiah di seluruh Indonesia. Iteke lelik tu. Maka di Jawa cukup dia pesantren Syiah. Sampai kena wajah dia pesantren Syiah. Aceh 23 kabupaten kota yang kecolongan Kabupaten Birun, yaitu dedang pesantren Syiah Ulul Albab di Jagapu. Ini kata tu kaji terang burung. So YouTube MP wajah di YouTube. Karena wajahnya so manteng yang ya pesantrennya trip iba gede Iran, ibu kuliah Iran, ibu kuliah Pakistan. Pre lo, ya, mau Aceh bang dengar pre, oh menyata pre gambi mangan, ji menyata blo tumpok dah. Kalau mati wo kampung de pre bulan Ramadan, kaguan ni kayak semayang lewat deh. Apa awak Syiah awaknya semayang, yaitu segala itu biar matauro dan segala dan melilu matauro. Yang semayang awak Syiah, segala itu biar matauro dan hilu matauro semayang segala itu biar matauro yang semayang subuh, maka awak Syiah naik semayang subuh. Alnya semayang lam hilu matauro yaitu maghrib dan isya. Luhu ngasa hana semayang awaknya. Itu ya, dan semayang 5 karena dapat hadis Isra Mi'raj. Sedangkan awak Syiah Isra Mi'raj hai bete.
Bahkan karena hadis Isra Mi'raj kan dicerita oleh Ali, dicerita oleh Ibn Abbas, dicerita oleh Ibn Mas'ud, dicerita oleh Anas bin Malik. Hai patih hawanya, kecuali cerita dari Ali baru patih. Sedangkan hadis Mi'raj le cerita dari kan Ali. Sebab dalam Quran ada pegang sama yang lima. Dalam Quran aqimus salat, dirikan salat. Baru bawa teh ada pegang dalam Quran. Tak percaya lain aqimis salat, dizikri, dirikan salat tu mengingat aku. Baru bawa teh ada pegang dalam Quran. Temai dia temai yang lima teh berdasarkan hadis. Baru Rasulullah faradallahu ala ummati lailatal Isra Mi'raj khamsa salawatin. Sesungguhnya Allah wajib atau umat lu malah Isra Mi'raj semayang 5 waktu. Malah wajib 50 kurun-kurun tinggal 5. Ya itu dapat hadis Isra Mi'raj, maka tiura semalam semayang 5 waktu. Dia wasiah hai pati Isra Mi'raj, maka awalnya dicok dari Quran. Dalam Quran kepada Allah dia tasbih kepada Allah segala itu biar Taurat dan hidup Taurat. Tasbihnya ibu tafsir lewat wasiah semayang, maka awalnya semayang subuh, semayang maghrib, semayang isya. Liung ata anak semayang. Lu dulu racek kawan kawannya lewat semayang. Kai pegah salah ma salah ya. Keputruk lah sampai baik PU, maka lebih fatwa Pak Satria Ulul Albab yang nak dicekapu wajib tu. Kecolongan. Karena didukung di negara kaya Soeharto, negara tekek ya tak, kecok Jepang, kebah juga pengtui, so yang ce. Halnya pertukaran mahasiswa, bukti Jawa, mahasiswa Jawa kuliah wiran di Pupri ini tanda tangan Soeharto, kerjasama dengan Khomeini. Halnya negara yang kedua di dunia yang kaya Arab Saudi, yang ibadah seluruh dunia. Ulam negro-negro yang ban merdeka dari Uni Soviet. Karena itulah 1980 masa Presiden Gorbachev hancur Uni Soviet tidak usia 12 boh negara mereka yang urang Ahlussunnah hana yang berdakwah ke di berangkat Arab Saudi ibadah dakwah Wahabi ke di. Yang kecil dong kalian ini hana negara di dunianya yang mendukung dakwah Ahlussunnah hana. Yang kayak mula kan buat gede-gede yang kasihan bubu teh rakyat. Hana negara yang tembak dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Iran mutriliun di pem untuk dakwah Syiah, Arab Saudi mutriliun di pem untuk dakwah Wahabi. Bahkan Arab Saudi mahasiswa Indonesia ada payah kuliah di Mekah, ada payah kuliah di Madinah untuk dia Wahabi. Kuliah di Jakarta, dipegang Universitas Internasional di Kerajaan Arab Saudi namanya Universitas Libya yang tempat pengkaderan Wahabi. Bahkan jadi udah 12 buah TV tersiar di Indonesia, masuk di Piroja. Di Piroja ada pegah hari Maulidan, hari berbaku hari hari ini. Yang betul jawabnya, tanya-tanya ahli neraka mendu. Berarti nerakanya kali booking jawabnya kawannya. Tuduh wadanya ahli bid'ah dalam neraka. Awalnya yang selamat atau surga. Yang tinggal menyatanya tamang neraka awaknya neraka adalah ketrom. Yang penjekah dalam neraka, apakah harusnya wakil dalam neraka? Kalau kau booking kah dalam neraka, nyawakah dalam neraka? Pak ketrom. Yang gabrol paling betul monopoli kebenaran. Buka. Jadi bahaya yang pun yang mengepung Aceh je adalah bahaya penyebaran aliran sesat. Yang kedua bahaya yang mengepung Aceh dino pendangkalan akidah dan pemurtadan. Zaman waktu ke Aceh Islam mendu. Zaman waktu ke Aceh Ahlussunnah wal Jamaah mendu. Dino waktu ke Aceh kalau detek Islam mendu. Nah yang ka Kristen, nah yang kaji ke pendeta. Nah yang kaji ke pendeta. Ya, ulam dino pendeta gereja Metodis Jakarta tawa Padang Tinggi. Nan depan di Padang Tinggi. Pak, daerah Aceh video orang tahu jom putih ya puan lupa. Daerah Aceh Padang Tinggi, yang nak saji Padang Tinggi, karena orang-orang
Selimum jamun ya abah lemo yang gede Medan jangan dapat piuh dapat padangnya nak dapat ngelemo. Nah bawa padang dia ada bengah tak beda. Jadi nak sabuh lemo hana ibu dia lo. Ya, lemo pergi ke lemo 2 kaki. Lapor ba, toki nak sabuh lemo oleh ibu dia. Dengar lewat padang. Pergi ke lewat padang dari Bakare. Kata padang. Dari Bakare. Dengar lewat Aceh, oh dah dari bawa kreh ni dia. Mungkin dari bawa kreh. Padahal bahasa Padang dari Bakare ya, dari bertiga ada dia. Kepikir dari Bokre. Ke dari ke Bokre no jigluang le mau tujing lah Padangnya. Ke de Padang tijing, Padang tijing. Duduk kare ke Padang tijing. Nyan watelo ya dakwah Jakarta Utara di Tanjung Priuk sebelum Corona. Jadi kita yang baru Aceh ini na Aceh kaji pendeta na awak Padang diji gereja Metodis tapi pamflet ji haji Pampang tutup awak Padang diji pendeta raya na dari Jamaluddin ini kayu Yohanes sebenarnya ya yang kecil jino urang Aceh haji Aceh gerak bah tak rocok tak kau kebeda Aceh jamun dari kerja Aceh Islam namun jino na yang kaji ke Kristen Murtad. Halnya yang kedua, bahaya yang mengepung Aceh ini adalah bahaya penyebaran narkoba. Masalah ganja, masalah sabe-sabe. Ya, bahkan nanti tempur di betung pegah hana harium ping ganja. Baru harium apabila mabuk, nya baru hariumnya angkala kawan-kawan. Nya menyona dengku yang pegah hana harium tapi ganja kecuali apabila mabuk baru harium. Nya di tengkunya pi tengah gepegak tengah mabuk. Nah, harium gajah ping bom mabuk ana mabuk tak harium. Karena dia langsung merusak akal. Karena Allah menjaga 5 perkara, jaga akal, jaga nyawa, jaga tubuh, jaga keturunan, jaga harta dan jaga agama. Teman sebelumnya sampai di Aceh terkenal dengan ganja dan heboh kabupaten di Acehnya, heboh kabupaten yang sangat subur ganja dan kualitas ganja ini cukup good dalam ilmu medis, yaitu Kabupaten Birun, Kabupaten Aceh Raya dan daerah Belang Kejeren Gayo Luas leboh kabupaten di Jawa naik pula ganja tapi naga kualitas lagi kopi masa Belanda ke dipujai pula kopi kan teh tapi ada dikirim ke Eropa KPINJ Kuliah tapi bangkenang tanah Aceh Tengah gayo ke KPI kopi maka di Jawa tinggal itu kebun teh hana le kebun kopi di gayo gak kopi hana kebun teh Mio ganja di Asia Tenggaranya tanah yang getat di Mio ganja Thailand kan Aceh bukan Mandung leboh kabupaten. Nah jadi zaman orang Aceh yang ganja kan ya mabuk yang harium ya. Walaupun tapi yang mabuk tetap harium. Teman pergi ganjanya mabuk. Ya cerita di ulama lah kitab Nuhatul Majlis. Wate Allah Ta'ala bengeh ke Nabi Adam, Siti Hawa, burung merak, uli daidi, Bandung putren kena dunia. Nabi Adam putren gunung Sarandip, gunung Himalaya, jina wilayah negara Hindustan. Siti Hawa putren Jeddah, uli dengan burung merak, karena jicianan ke Adam putren Aspahan. Iblis putren kota Basrah, Irak. Iblis wate gila tanah dunia itu pangki yang ini. Bengeh ketuaan trungke kena dunia tumpang ke yang sombong karena anai boleh-boleh jara baki yang tumpang ke yang sombong maka mengebutap ke dia iblisnya raya Nabi Adam mentang 60 kan hawabah ajara apanya 60 hasta apanya libat 7 hasta iblis dum nanti baca kurang 60 hasta tinggi
60 hasta, baca kurun 20 meter tinggi. Lipat 7 hasta, 1 hasta 48 cm. Cuma menyedumna raya pada ini, nekira ju es komen kena bebak pinya. Jidong ia cukup je. Karena hanya betul-betul jaro menggebutak kita ia le Tuhan. Otai itu ia ya. Baru ibu dia jaro ya mat es komen. Jidong ia cukup je. No ia kebel ia ji. Ke Tuhan kun fayakun, maka ba ia iblis kepuji le Tuhan ke hasyih pohon ganja. Bak kubah ia kepuji le Tuhan ke bakung rokok. Yang kerja hukum rokok makruh kerana dia dari kubah. Thả mà bố gì hả cô bò pimpin juga gì cô bò ya mới nhiều cả giá nhá langsung dari iya yang kerja mabuk thay lidah mak mabuk loh maka hukum pun hana taban nhiều ajar dia nhiều hukum dasar merokok menyo ulama sufi dikebar merokok. Bahkan karena menurut pandangan ulama sufi, rukuknya dia dari kubahnya iblis, itu satu. Maka kubahnya kan najis sih. Yang kedua, rukuknya ini hana faedah ke tubuh. Hanam tamah atau tu punya dapat jobu, dapat jongkot, je tu je kasau, je ke darah kapah tu. Rukuk jangankan je kasau ke darah kapah, mengkegentek hitam je. Jadi yang baru tegak pi rukuk, dia ketung-ketung nama tak. Pane na thao hana dia hanjum ke gedut ni belum dia ya mai ke lewat merokok ikeng ke urang merokok rok anak kamu merokok nya urang merokok uraga hana merokok lagi perampok dan terjadi kagetan dan hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah nya ke beberapa bahaya yang menghukum Aceh ini betul dah pegah kepada santri. Mesebutlah kitab Ta'lim Muta'alim hikayah tutu Ali bin Abi Talib li Syekh Darunji. Nekele Ali bin Abi Talib, ya akhi lan tanalal ilma illa bisitatin. Wahai saudaraku, tidak akan engkau dapatkan ilmu kecuali 6 perkara. 6 perkara syarat untuk menempuh ilmu agama. Ya ilmu agama apa kan ilmu dunia. Pertama zakain, belisik, bercerdik, bertinggi IQ dia. Baru ketangkap ilmu. Cuma resep supaya ingatan yang kuat, IQ tinggi, yang kepegahlah kita ta'lim. Pertama memperbanyak baca Quran. Karena salah satu nama Quran An-Nur, cahaya. Orang baca Quran penghati, mencahaya hati. Maka jadikan Al-Quran sebagai hobi. Ini waktu tahu kan anak-anak Aceh itu kan orang hobi baca Quran. Zaman di Aceh nak tabloid, nak majalah sahabat pena. Waktu kalian bah sahabat penanya ni kalian anak Aceh putra hobi ji. Maksud menulis nama Nur Hayati, panggilan Dek Nur, lahir di Kota Ablang, hobi koresponden, tukar-tukar foto, mencewek-cewekan, mencawan-cawan dua. Hal yang dah baca la ilmu. Nama Abdurrahman, panggilan Nyakdu, hobi tangkis bulu tangkis. Kalian dah baca la ilau, nama Puranan Poppy Rosmala Dewi, nan lagi nan artis. Poppy Rosmala Dewi, hobi pramuka, hobi gerak jalan, berjalan, hobi. Rupanya dia pramuki banyak kerja, nggak punya gaji. Beda kontraktornya habis kontrak tinggal kolor. Yang dia hobi Aceh, ada dia hobi baca Quran. Jadi untuk nak penghati, boleh baca Quran. Untuk nak selamat dari alam kubur, betah gerdak le malaikat, mungkar nakir watai tanya. Di Nabi kita baca buah surat Munjiat yang selamat daripada fitnah kubur. Maksud fitnah itulah perkara mungkar nakir, boleh baca surah Yasin, surah Kahfi, surat As-Sajadah dan surat Al-Muluk. Yang ada malaikat hantar raya-raya ke musuh katanya menyuraya ke musuh marah buka itu ju amalan khadim amal dia khadim Quran benar hai malaikat kanaki bet raya-raya temanya
nyo manye nyo rodip kan mati serangan nyentung baik serangan lo begitu tu. Nah, baca berbuat suratnya. Yang kedua, untuk memperoleh EQ yang tinggi belum selawat ke Nabi. Dengan tam selawat ke Nabi, Nabi udah nak kubur. Yang kejut, bahkan hanya peringatan wafat Rasulullah. Uji dia wakil na peringatan hari Natal, hari lahir Yesus Kristus, na hari wafat Yesus Kristus, Urai Salib. Dia uji hanya peringatan wafat Rasulullah. Yang na peringatan Maulid. Karena Rasulullah udah dalam kubur, gimana pegang peringatan wafat? So pegang Nabi udah dalam kubur, draw ke Nabi pegang. Coba buka kitab Sunan Ibnu Majah. Pegang oleh Rasulullah Abu Hurairah. Fa nabiyullah hayyun fi kuburihim. Nabi Allah itu hidup di dalam kuburnya. Oleh karena Nabi udah dalam kubur, maka tubuh Nabi hanabro. Oleh karena Nabi udah dalam kubur, maka malaikat yang tugas keliling dunia untuk sampo pada Rasulullah tentang umatmu di Aceh di Meselawa keron ya Rasulullah. Umat ron di Aceh pun boleh dipegang mulut dukhe Rasulullah. Kabere yang tengok urang kiamat putih terbang waktu uncing. Urang Aceh, mami ane temayang ketua Nabi kecil terbang. Ya, belum selawat kena Nabi nak IQ dah tinggi. Yang kelima, untuk memperoleh IQ yang tinggi, pikiran yang cerdas, yaitu benar kosong ego. Wasyuaku mustahabun fi kulli halin dalam tanda takrib. Jika egonya kesunatkan titik wate illa ba'da zawali saim, kecuali sesudah tergelincir mata aura bagi orang puasa. Jadi kita baca lah kita fikir cukup le hikmah jika ego. Ridha Allah hanya melipat ganda ibadah dia, hanya menerangkan mata, hanya memperlambat tumbuh uban. Yang kalau putih tre putih, yang tak putih ada tegan kosong ego hal hitam. Hanya memperlambat bongkok yang kabungkuk lagi kui atau lagi yuk ada tiga dekat ego hal di depan nyo yang golong-golong bungkuk memperlambat bongkok. Hal yang long dekat egonya mencerdaskan pikiran. Maka dekat ego maka Nabi dekat ego kan. Kalau dekat ego bangun tidur dekat ego, kalau temayang dekat ego, kalau ngebut Quran dekat ego. Cuma dekat ego Nabi kan kayu warak, anak pakai odol. Kalau pek soden dia. Mau orang zaman di Aceh ngati tapi ngambung dekat ego. Teman kedai Cina cukup mudah, berbagai pasta gigi dijual, ada odol lagi. Teman tiga ada tim dengan deh. Mam yang baru udah pegah, para pakai yang ujung king hande. On diuk mau bong rumah bisa dire. Ubat lama je pule, urai ham pule. Dikat bajaro ego bisa 7 lebih je belum boleh mana itu. Nah. Kai ego nak cara. Nanti di kai go BRT surah kita dengar le kure kabe pak be abu mati. Nah, di kai go aja mano bidan beut kabe baik dengan untung lo. Oh pajak balik lagi yang. Dah, yang pulang. Ya. Yang kedua syarat untuk menempuh ilmu agama, untuk mendapat ilmu waharsin. Berhobi kita yang ke mata pelajaran. Begalak tu bina mata pelajaran yang akan ditetapkan dalam daerah. Mandung tercintai, behana tercintai, behana galak tu. Bek lagi dia pula dia orang penting anak galak tu, bolos. Bahasa Inggeris anak galak tu, bolos. Sehingga kakak hanjur bahasa Inggeris. Yang lanjut yes no. Tomorrow morning I go to party and drop the bimbo. Yang kerja nak itu je. Lepas anak galak tu. Jadi mandung mata pelajaran berharsin, berhobi, bergalak. Alanya wa ijtihadin bersungguh-sungguh kena yang dah ber. Bebe nya kalim ka punya nai ber tak ke ule lombat tu. Tak ke ule le ngecirit, patu tak ke ule le ngecirit. Bui ngatel he ngorule ke ore. Nya pane najan bersungguh-sungguh. Yang kelepet wa bulghatin benar belanja. Kepu belanjanya menyotanya tadu dalam daya. Berarti belanja untuk kebutuhan makan roh karena dia manusia kan malaikat nak makan minum. Alenya untuk tabai listrik hidayahnya hanya ya kupri le Jokowi. Juali itu ho muka terpilih Jokowi nun ada free yo. Bagi Jokowi nya hanya kupri bahkan
minyak ke lembagah puno lah pantoi hidup presiden juga kai PE jadi PE lega tu pasti tu ke listrik ke anji PE juga nak buat begah pada lapor pada dah bayar ada kepak-pak punya gedung nau listrik dia dia itu dia kerjanya nak kerja dekat cok nempu dia bayar bayang hu itu nampak trom yang kebuan nam dah doa leu deh akhlak aku rendah kan ya guna belanja ke minyak jamun keun pe minyak jamun naji urang kriat ke jo pe minyak dengku pak lake pe minyak dengku marbe oh dengku yang putia pe minyak oh minyak ke je ha pula minyak ke je punya anak ngamblau minyak pada naik pupri ya halnya yang kelima syarat untuk ilmu yaitu wa irsyadin ustadin benar putunya urai ni anak punya urai akan betul dalam puak ilmu jeun sudah ber anak pakai urai betul nak urang kena amal zikir dah semaya sejak jo kudai ke belau kuna Melayu tapo mutulih hinan sunat berzikir setelah salat subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33 kali nyam anak urai le semayang laju ke subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali ya urai jangankan beut masalah dunia mentang yang ada punya urai hanya ada maksud dengan daya merempak urang pacu la pacunya asalnya hijau tadi yang pola pacu yang hijau Mecilo rasa gebi rumah mengadat pada cok ada bak yang dia aja yang lepo. Oi lo ko jai lampo ko yang cok ju. Anak dia yang dipancar cok ye ju. Tua ju rumah ke mak rumah. Ha mai kena da bampang. Dengar da bagalam baci. Yo gede ule ge bak ju yang paling lepo. Ge koh ge greh-greh, ge pluk kulit ke pasal lampak, ge puau rumah, ge dau ke jingki. Cepat i gehoi bina mata rumah jeb yu ia jo nya gatai dalam punggung mata rumah ana tanya di baca raja itu kan raja raja ini bungong jo tapeh hanya gaya kru payah ngambaba retiup tu hanya tayo rayun hanya tayo ayun dalam doa Allah ia boleh dengan berkat tengku surule ia boleh sepanjang mata rawat ko jai-jai ia punah-punah pacu ulah-ulah jamun gina patih ni mudek surule ni depa patah ko surule nan depa mi pat ko surule urang awal te ke pula bau ngepeh ye jo jok berkat pada ko surule tapi te ke pula bau ya kedua mana baibah pele-pele aji nyo kamu boh bruak ke beraya lagi bru leke kerja menyau-urung bru le be ka pula-pula bau yang lim bau raya ule ju pula nyo lagi raya ule dong nak raya bru nyo kamu boh boleh berkat dengan surule sepanjang mata jimu boh bau nya enggak ada hingan lebih-lebih baunya tak pula pada pam lagi bapak yang tong rumah nyo dah pegang nyo kuno koh baunya nya jimu boh ada dekat ya nanti urang gayo-ayo yang berkat dengan surule mubah boleh kamu ia boleh sepanjang masa Nampu Surule kan alam memangnya pokoknya adalah pendiri Dayak Surule di Aceh Tengah nan pokoknya Tengku Sirajuddin Yaakob karena menyatakan dalam sejarah Dayak yang paling tua di Aceh yang pertama Dayak Jerkala Birim Bayun Aceh Timur dengan pimpinan Tengku Muhammad Amin Shah yang terdapat tahun 285 Hijrah masa Kesultanan Kerajaan Islam Perlak. Dayak yang kedua yang tertua di Aceh adalah Dayak Blang Pria di Gedung Pasir masa Kerajaan Salasari. Sudah runtuh Kerajaan Salasari, berdiri Kerajaan Samudra Pasir yang pada Merah Silu atau Malikus Saleh. Kalian Mangga Malikus Saleh, Malik Zahir yang ke masa Malik Zahirnya ke baru di Aceh ke Peng, maka Peng Aceh yang ke pun dari Aceh Utara yaitu Peng Aceh ringgit ringgit dinar dirham nyan
Malik Zahir anu Malik Saleh pegat pengpon nya dalam sium Belanda jak kena waceh rampok kayak perang Nabi rampok rantai bui rampok pengaceh yang bui rampok saja bui mai ke bah ada yang kena lem Belanda kayak kempel lemu olehnya daya yang keleh yang tertua di Aceh yang ke daya Tengku Serule masa kerajaan Islam Lingga nah di Bineh Gunung di Bineh Laut Tawar so Tengku Serule kan nanggonya Tengku Sirajuddin Yakub ya yang daya tertua di Aceh kejut lembaga pendidikan tertua di Aceh daya kan tikula baru pedang di Aceh tahun 1905 masa gubernur Mintem Rada Van Hex ya baru pedang tikula yang jejak tikula berarti ane-ane ulai balang ane-ane ulai raminen halipak sama kenan nyampe jabut ane ulai raminen udah ulai balang lepas ane ampun ci ya ane hulu-hulu balang. Kemudian syarat menuntut ilmu yang keenam watulit zamani bupanya wate karena mungkin tanya hanjut dalam di malam juta berat tidun malam dan Yohana mudah Rasulullah mentang perlu perjuangan 20 hetun perjuangan Nabi gebah Islam heblaitun di Mekah itu tuh Madinah maka kun almarhum Abu Tupi Raya menyo anu Aceh ke EQ alenyan tulus ikhlas menuntut ilmu waktu hetun ibu hidayah yang insyaallah akan je ulama pada zamannya. Ono ke yang dapat Tuhan sampaikan lebih ada perlu Tuhan kemah sebagaimana yang kamu tradisi di tanah Arab dan di Aceh zaman bahwa peringatan Maulid Nabi gedung dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi madida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa syadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hab lana min azwajina wa surriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hayai minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Daulun utara ke maaf bateku dan Mbak Umi mungkin nah balung yang kasar anak musana balung pegah nak terlanjur tutu bahasa karena pemaaf Umi Abu alhamdulillah ilum laki Allah kepada rawana dari selamat paneja menang juga selamat panewa nyo yang golong nalako nemu sabar-sabar hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.